Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya karena sudah bersedia menghadiri Zoom meeting pada pagi hari ini yang sangat cerah. Eh, di sini kita akan membahas tentang atau mengenai emosi diri kita sendiri, mungkin yang sulit untuk diungkapkan. Kayak semisal kalian punya struggle dengan emosi kalian selama ini, boleh dicurhatin di sini selama periode Zoom ini. Dan nanti teman-teman mungkin bisa merespon satu sama lain dari curhatan teman-teman atau misal kayak pengungkapan teman-teman yang lainnya mengenai emosinya sendiri. Mungkin bisa dimulai dari aku. Eh, Kalau misal mengenai emosi, itu aku lebih kayak orang yang emosinya tuh cenderung ke arah arogan menurutku. Kalau misal aku belum bisa mencapai kepuasan dalam emosiku, aku ya sebisa mungkin aku harus mencapai itu semua. Misalnya nih, ada sesuatu hal yang gak sesuai sama apa yang aku harapkan. Dan kalaupun itu berkaitan dengan orang lain, ya aku harus memaki-maki orang tersebut. Nah, kalau misal eh, pada situasi yang nggak memungkinkan untuk memaki-maki orang lain, aku lebih kayak menyalahkan diri aku sendiri gitu loh. Kayak, kenapa sih kamu harus emosi? Kayak gini doang aku emosi, kayak gitu, kayak gitu. Nah, menurut kalian nih, eh, setelah mendengar ceritaku itu, menurut kalian tuh emosiku yang kayak gini tuh wajar nggak sih? Kayak misal, ya aku merasakan kayak gini tuh, misal nih kalau misal ada satu hari, ada tiga kejadian yang nggak, maunya kayak yang nggak sesuai sama aku. Ya aku marah di tiga kejadian itu, menurut kalian masih wajar nggak? Menurutku wajar gak wajar. Eh, Kamu tuh harus mengontrol emosi loh. Misalnya kan kamu bilang tiga kejadian kan, misalnya tiga kejadian itu bikin kamu marah, kamu bakal marah ke tiga-tiganya. Menurutku kamu terlalu over sih emosinya. Oh, kamu bisa belajar kayak menghandle emosi kayak lebih sabar. Dan seperti biasa kan kita selalu bareng ya di motor ya. Di Mm-mm. jalanan biasanya kamu tuh selalu marah-marah terhadap orang-orang yang bawa motor atau misalnya lagi nyalip kamu atau lagi lambat di depan kamu, kamunya mau cepet-cepet sampai gitu. Nah, kamu selalu marah, ih, lama banget sih kayak gitu. Kamu sering kayak gitu. Menurutku dikurang-kurangin lah. Kayak tahu kamu sumbunya pendek tapi jangan marah-marah terus nanti cepet tua. Iya, makanya itu Nah, kan. bener Menurut banget. Anda Aku, gimana? aku setuju juga dengan perkataan Kak Nani ya mengenai hal tersebut. Tapi namanya emosi kan kita juga nggak bisa mengendalikan 24/7 gitu ya. Pasti Mm-mm. ada part di mana kita tuh harus meledakkan sebuah emosi tersebut. Nah, mungkin kalau saranku boleh emosi, tapi harus tahu tempat dan juga tahu suasana gitu. Karena emosi yang tepat itu kita harus tahu tempat, suasana, orangnya, terus emosi karena apanya juga itu tadi. Iya, nah aku tuh sebenarnya kalau misal dibilang kayak tahu situasi tuh, aku masih bisa kontrol kalau misal harus menempatkan di situasi yang mana, harus marah ke siapa gitu tuh, aku sebenarnya masih bisa. Tapi kalau misal mungkin di satu sisi kejadian tersebut tuh berulang, misal dalam satu hari ada tiga, empat, lima kejadian tuh kan kayak kadang biasanya kalau misal satu kejadian, oke lah masih bisa, ya walaupun emosi tapi masih bisa buat apa nahan. Nah itu kalau misal bertumpuk, tumpuk, tumpuk nanti pas meledak tuh kayak ya kayak gitu jadi nggak kontrol kayak gitu. Tapi kejadian nggak kekontrol itu tuh memang sering gitu loh di aku. Makanya itu kayak aku tuh sering kayak eh ya lo kok aku orangnya kayak gini banget sampai kadang kalau misal ada orang-orang yang bilang kan kenapa sih marah-marah terus kayak gitu ya. Sebenarnya pun aku nggak pengen gitu loh jadi orang yang kayak sumbu pendek tadi tuh aku tuh nggak pengen sebenarnya kayak gitu aja sih. Mungkin bisa mulai ini sih kayak apa mencoba untuk ngerem tadi itulah kayak ya tahu tempat tadi kan udah tahu ya tahu tempatnya terus mungkin juga
tahu orangnya terus karena masalah apa. Nah, mungkin kuncinya itu di sabar itu. Nah, namanya orang mau berubah kan nggak langsung instan ya. Mungkin bisa dengan dicoba dulu dalam seminggu itu untuk mengurangi emosi kayak yang meledak-ledak tadi gitu. Hmm, oke deh, aku coba. Terima kasih ya teman-teman atas saran, masukan, dan motivasinya kepadaku. Oke, mungkin bisa Kak Nani atau Fatmada mau cerita, boleh? Siapa Fatmada dulu dulu. nih? Oke. Jadi aku tuh tipikal orang yang kalau emosi tuh seringnya diem aja. Jadi kayak jarang untuk meledak-ledak kayak ibaratnya A B C D E F kayak gitu jarang. Jadi kayak misal marah nih, marah emosi terus oh ya udah aku diem. Tapi nanti ada kalanya kalau udah nggak ini ya, udah nggak apa, nggak bisa aku tahan, biasanya kebarang kayak nanti nendang apalah, lempar ya nggak lempar sih kayak apa nabok tembok lah atau apalah gitu. Tapi aku juga seringnya emosinya tuh bisa disebut nangis gitu. Kadang apa ya, kadang nangis tanpa sebab gitu juga. Itu kira-kira gimana ya itu? Aneh kan? Jadi bingung kan diri sendiri itu harus gimana gitu. Lebih lebih sering ku pendem sih, tapi juga nggak enak di teman gimana nih solusinya? Emang selama kenal Fatmada, memang aku nggak pernah lihat dia marah ataupun emosi yang kayak, ih kenapa sih ini nggak pernah ya. Cuman kadang-kadang dia memang sering cerita langsung ke aku kayak, gimana ya Kak, ini aku tuh misalnya lagi pusing banget ini, aku tuh lagi banyak pikiran ini. Jadi dia tipe orang yang mm, marahnya tuh nggak langsung dikeluarkan, tapi dia dipendem dulu, dipikirin dulu, kapan nih waktunya buat cerita, kapan waktu yang tepat buat cerita sama orang. Jadi dia kalau udah tepat waktunya dia akan cerita sama orang yang menurut dia bisa bikin mot- bisa bikin motivasinya itu meningkat kayak gitu. Tapi sejauh ini memang aku nggak pernah sih ngeliat kamu marah-marah atau emosi di depan orang-orang. Nah, mungkin itu yang kamu nggak bisa marah-marah di umum kayak gitu tuh yang malah jadiin kamu meledak sama diri kamu sendiri. Contohnya kayak kamu malah melukain diri kamu sendiri, kayak ya mungkin rasanya tetap denial kan, kayak aku emosi, tapi aku tuh nggak bisa emosi ke orang. Jadi ya kamu mau nggak mau kamu melampiaskan emosi tersebut. Ya kayak anak muda zaman sekarang kan dikit-dikit self harm, dikit-dikit ngelukain diri sendiri, dikit-dikit kayak ya itu yang mungkin malah justru kalau misalnya didiemin terus-menerus tuh malah jadi nanti ada titik depresi di kamu sendiri sih menurutku. Kalau misal mungkin saranku nih, eh kalau misal kamu punya emosi yang nggak bisa ditampilkan di umum, kamu lebih kayak ngafirmasi ke diri kamu sendiri ya walaupun itu susah. Aku tahu walaupun itu susah karena ya namanya orang emosi kan dia nggak bisa dikendaliin tadi yang kata kamu bilang kan nggak bisa dikendaliin. Nggak bisa dikendaliin. Tapi eh, paling nggak tuh kamu nggak bikin diri kamu atau barang-barang yang ada di sekitar kamu tuh jadi berantakan gitu loh. Sebisa mungkin kayak ya dialihin ke hal-hal yang mungkin kamu seneng atau makan makan apa yang makanan kamu favorit kamu kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih dari aku. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi memang tanggapan dari teman-teman tadi juga langsung bikin saya kayak oh iya ya, ternyata aku kayak gitu ya di apa di sudut pandang teman-teman. Berarti aku harus gini gini gini. Oke next mungkin kalau aku muncul lagi sebuah emosi atau kemarahan mungkin aku bisa lampiasin ke afirmasi positif tadi dan enggak apa ya namanya enggak aku pendem sendiri gitu takutnya juga meledak gitu kan. Oke mungkin itu teman-teman, terima kasih ya. Oke, mungkin kan Kak nanti Nani bisa belum cerita cerita. nih. Mm-mm. Mungkin kalau saya, mm, mungkin iya kalau aku suka ngegas. Tapi kan ibaratnya kalau ngegas itu berarti aku masih care dengan orang-orang sekitarku. Kayak masih ngegasnya tapi diajak bercanda gitu. Tapi kalau memang aku sudah marah, biasanya aku bakal diam. Habis diam gak mau ngomong sama siapapun dan ngurung di kamar mikirin mikirin yang sesuatu hal itu yang membuat aku terganggu. Sampai biasanya aku jadi kayak stres sendiri mikirinnya. Oh kenapa ya aku nggak bisa marah-marah kayak ngungkapin kekesalanku. Kayaknya kurang lebih sama Fatmada tadi. Cuman memang kalau memang aku masih care kayak memang moodku lagi bagus dan kesalahannya yang membuat aku yang maksudku nggak terlalu berat lah, aku bakal ngeluarin kayak
ngegas dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Artinya aku kan masih care sama orang-orang sekitar. Tapi kalau memang udah eh, misalnya kesalahan orang di sekitarku tuh udah melampaui batas, aku bakal ya udahlah bodo amat terserah lu gitu. Aku bakal diam, nggak mau ngomong sama dia ataupun orang-orang lain. Nah, kalau aku marah tuh eh, orang-orang di sekitar tuh juga ikut ku diemin gitu loh. Nggak cuman yang sama satu orang yang membuat kesalahan, tapi orang-orang sekitarku juga aku ikut diemin. Jadi itu yang kayaknya aku nggak bisa ngubah dan bukan nggak bisa tapi sulit gitu loh. Itu menurut teman-teman gimana ya? Aku harus apa? Nah, kalau menurutku yang kayak yang setiap hari bareng sama kakak tuh kayak sebenarnya tuh balance gitu loh antara ya marah yang harus mereka kayak marah yang harus dikeluarin sama marah yang gak harus dikeluarin itu sebenarnya balance. Cuman menurut aku nih balance aja kayak ya ada di mana posisi kita mau ngomong, ada di mana posisi kita kayak ya mau diem aja gitu. Tapi itu tadi dampaknya yang seperti kakak bilang kan, kakak ngomongnya tuh kayak eh, kalau misal salahnya satu orang tuh semua orang ikut didemin gitu loh. Mungkin misal nih kalau misal kakak lagi sebel sama si A, itu sudah sebel banget nih. Nah, kakak apa namanya? Diem, udah diem. Nah, maunya bukan minus sih, tapi lebih kayak sebelnya. Aku ngomong aja sih, sebelnya tuh jadi yang nggak tahu apa-apa tuh jadi didiemin kayak diajak ngomong nggak mau, diajak bercanda nggak bisa. Itu tuh sebenarnya entah ini nggak mau ngomong atau aku ikut salah. Jadi kayak aku nih, kalau dari aku sendiri sih, aku malah jadi ikut kayak aku salah apa ya? Aku ada bikin kesalahan apa ya? Kayak gitu. Dan aku Bener-bener tuh di sini overthink. aku nggak menyalahkan kayak kalau kalau ada salah ke orang bilang dong, enggak. Tapi nah kalau misal adanya kayak gini kan jadi tahu kalau misal oh berarti lagi marah ke orang lain walaupun aku nggak ada salah, kok Kak Nani diem, berarti lagi marah sama orang lain kayak gitu sih. Jadi kayak bisa makanya kayak aku bisa lebih ngerti kalau misal Kakak diem nggak, ya tetap aku ajak ngomong. Cuman kalau misal nggak jawab ya udah aku nggak ikut emosi. Kan tadi aku udah ngomong kalau misal aku sumbunya pendek kayak gitu. Kalau dari Fatmada gimana ya Oke, tanggapannya? kalau dari aku, ini ya Kak, aku kan pernah WA ke Kak Nani kan, boleh boleh marah aja, tapi asalkan kita kan namanya kan makhluk sosial ya, nggak bisa dong kita hidup sendiri. Nah, mungkin dengan marah, dengan cara mendiamkan orang itu, takutnya nih ke depannya Kak Nani itu bakalan butuh orang itu, dan orang itu takutnya udah nggak mau, ibaratnya udah nge-cut off Kak Nani, udah nggak mau berteman sama Kak Nani, sedangkan Kak Nani butuh perannya dia dalam misal chapter hidup Kak Nani yang ini nih gitu. Jadi kayak kita is oke boleh marah tapi dengan cara yang gimana ya, namanya marah tuh nggak ada yang positif ya, maksudnya kayak jarang ya kita bisa mengendalikan emosi dengan baik itu. Nah mungkin ya sama yang seperti dikatakan Fatma tadi, mungkin bisa kayak lebih apa ya, duh jadi bingung ya, ya pokoknya ini deh apa, semarah-marahnya Kak Nani coba lebih selektif lagi. Maksudnya gini, selektifnya tuh marahnya ke siapa, dan marahnya tuh yang bagaimana itu ke orangnya aja, jangan ke teman-teman dari orangnya yang dimarahin Kak Nani gitu. Takutnya kan misal apa Kak Nani marah sama A, terus temen apa temannya yang A ya masih temannya Kak Nani juga, nanti kena imbasnya marahnya gitu loh. Jadi kayak serba salah juga gitu. Ya mungkin kan dari sini kita juga tahu kan, oh ternyata Kak Nani marahnya kayak gini. Berarti next time nih kalau misal Kak Nani baru marah, kita juga bisa lebih memahami lagi. Oh baru marah berarti kita coba buat apa, kasih kasih waktu, kasih ruang untuk mengekspresikan gitu. Tapi kita juga nggak boleh langsung melepas aja, paling nggak kita juga harus menanyakan kayak kamu kenapa Kak gitu. Mungkin gitu aja sih Kak dari aku. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi kayak Mm. apa ya namanya? Kayak kita kita tuh kadang kan kalau misal ada orang yang marah atau lagi bad mood dan lain sebagainya, aku tuh cenderung kayak ya udah biarin mereka sendiri dulu, entah ada ruang tersendiri dulu. Tapi kan kadang aku tuh takutnya malah aku ngerasa kayak ngebiarin orang itu loh, kayak gitu loh. Kayak aku tuh sebenarnya aware sama kalian kayak kalau misal kalian lagi kelihatan sedih atau kalian lagi kelihatan bad mood atau kalian diem aja, aku lebih milih diem aja karena mungkin ya butuh ruang itu tadi. Tapi dan aku di sisi lain juga aku takut kalau misal aku dikira kayak apa ngebiarin gitu loh. Tapi it's okay semuanya. Kalau misal ada ruang kayak gini kan kita jadi tahu kalau misal Fatmada marah kita harus gimana, Kanani marah harus gimana, kayak gitu. Nah, Betul, itu juga mm, sebaliknya. maksudnya marah dari diam itu eh, aku kalau udah marahnya udah numpuk dan meledak itu kata-kataku udah agak kontrol.
Jadi aku mikirin perasaan orang, kalaunya nanti orang itu bisa sakit hati sama perkataanku. Makanya aku lebih baik diam dan ngurung diri dan nggak mau apa ngomong-ngomong sama orang. Karena kalau aku sekali ngomong saat aku marah, mulutku nggak kekontrol. Kata-kataku tuh bisa sampai orang sakit hati. Dan adikku memang sering merasakan itu. Jadi kayak aku tuh lebih menjaga gitu loh, maksudnya kayak biar gak kata-katanya tuh nggak menyakiti orang-orang di sekitar kalau aku marah. Makanya aku lebih baik diam diam diam, mikirin sendiri, apa cari solusi sendiri kayak gitu. Biarpun aku stres tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu, nah kayak gitu. Oh, I know. Oh, jadi diemnya kakak tuh kayak diemunya kayak diem kakak nggak ke satu orang, melainkan ke semua orang tuh biar ya orang yang nggak salah itu malahan kena semprot gitu, Pol. Nah itu maksudku tuh kayak gitu tuh. Emang aku orangnya kalau marah apa mulutnya nggak dikontrol, kayak itulah, kayak sumbuku tuh pendek sekali kayak gitu. Nah, pendek sekali. Jadi aku kalau kalau marah tuh pikirannya tuh nggak kekontrol sama yang diucapkan, apa pokoknya yang kasar-kasar lah. Kadang-kadang ku itu melontarkan emang kayak kayak kalau udah numpuk banget kan orang namanya ya kayak gunung meletus gitu. Iya sih. Oh, jadi Kayak gitu bener juga sih berapi. ada positifnya juga sih. Tapi ya itu tadi kalau misal memang udah meluap, udah kayak penuh, pengen diluapin, luapin aja nggak apa-apa daripada dipendem terus nanti eh, kependem sama masalah-masalah yang lainnya malah jadi takutnya nggak bagus buat ininya apa psikis kita kayak gitu. Jadi kalau misal butuh buat apa namanya buat maki-maki orang aja, maki-maki orang siapapun. Gak apa-apa, ada kalanya yang nggak boleh itu kayak aku tadi maki-maki semua orang. Udah. Ya begitulah kehidupan. Pada intinya seemosi-emosi kita juga kita harus paham lah emosi yang positif itu gimana. Mungkin kita bisa apa learning by doing gitu ya guys. Itu aja sih dari aku teman-teman untuk Mbak Mahalini dan juga Mbak siapa ini? Tiara. Ya, Tiara ya, sekian. Oke, dari Mbak Tiara ada kata-kata terakhir untuk Zoom meeting pada pagi hari ini yang sangat cerah di weekend minggu ini. kata-kata hari ini semangat ngerjain laporan. Ya, semoga Udah kita gitu aja cantiknya terus guys. paripurna Aku sampai nggak jam 6. poin Mbak Mahalini. Kenapa? Aku nggak poin terus apa closing statement. Oh, closing statement dong, Mbak. Siapa? Siapa namanya? Kita belum kenalan, Mbak. Oh iya, ini eh, Park Chanyeol versi cewek, Mbak. Oh, kayak gitu. Berarti Canyil. Mau closing statement gak, Mbak? Kok diem? Bentar, ini sinyal aku hilang tadi. Oh Ini iya, iya. kenalin Park Chanyeol versi cewek. Mau kasih closing statement intinya, tetap semangat dan tetaplah hidup. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sendiri, Mahalini Raharja, ini no pain, no gain, counter pain. Ya, terima kasih teman-teman. Ada Mbak Cenyil, ada Mbak Tiara, dan saya sendiri Mahalini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan selama Zoom meeting ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.